Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan mengemas barang-barang yang akan dikirim, yaitu pada malam ini salah satunya adalah mandau hulu kemau serta bilah mandau yang akan dikirim ke saudara kita yang berada di daerah Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Nah, ini teman-teman bisa melihat hulu kemau pesanan beliau. Nah, jadi supaya tidak penasaran seperti apa sih mandau hulu kemau. Jadi mandau hulu kemau ini kan banyak tipe. Nah, ini salah satu tipe yang menjadi pesanan sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, ini teman-teman bisa melihat hulu kemau dari gagang tanduk. Nah, ini yang ditali belawitnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini anak pisaunya sudah berukir juga. Kita akan mencabut anak pisaunya seperti apa supaya teman-teman tidak penasaran untuk mandau ini. Nah, ini anak pisaunya tuh, bisa dipakai, bukan anak pisau yang terbuat dari triplek atau kaleng. Nah, ini bilahnya. Nah, ini sudah diasah tajam, tapi teman-teman atau saudaraku atau yang memiliki mandau ini boleh mengasahnya kembali. Nah, ini sangat akurat sekali, artinya pas di genggaman tangan yang ada. Barusan selesai tadi diasah. Nah, ini pengikatnya dari kulit kayu, kulit jomo. Nah, ini kepalaknya dari sisa potongan tanduk. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, ini tali kepalaknya ini seperti penjelasan Empu yang telah lalu beberapa kali Empu jelaskan di konten YouTube. Ini pasangan ini jangan diikutin. Itu sesuai pinggang kita. Kalau sumpamanya pinggang kita lebih kecil, ini kita tarik lagi ke sini. Nah, baru ini dilepas, dibalut lagi di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu buat teman-teman semua agar lebih tahu. Ini sengaja Empu buat panjang. Nah, ini panjang, takutnya umpamanya yang punya ini gemuk atau seperti apa, jadi nggak bingung. Tapi ketika dia mempunyai tubuh yang agak kecil, nah, dia bisa mengecilkannya. Nah, ini mandau tebilan hulu kemau. Nah, itu nih. Sekali lagi. Nah, semoga saja jelas. Cukup sederhana sekali buatan Empu. Ukirannya juga sedikit, nggak sampai penuh seperti itu, tetapi hanya itulah kemampuan Empu, cuma mengikuti pekerjaan orang tua dulu. Jadi di mana tempat-tempat tertentu yang memang harus diukir dan nggak diukir, itu yang sering Empu jelaskan di konten yang sebelumnya seperti itu. Pada malam hari ini juga Empu mengirim bilah mandau pesanan dari saudara kita. Ini panjangnya sekitar, kalau nggak salah, mohon maaf, tadi itu diukur panjang keseluruhannya 67 John Puturu ya. Kembot nah semana deh ya. Nah, 67 tadi. Ini sudah dimasukkan di dalam kemasan. Ini juga sudah diasah, tetapi asahan ini terus terang belumlah sempurna 100%. Nah, saudaraku silakan mengasahnya kembali. Mungkin juga artinya lebih memuaskan kalau asahan sendiri seperti itu. Tetapi kalau sumpamanya nggak mau diasah, itu cukup sudah Empu, ya boleh. Nah, ini besok bersamaan pagi-pagi saya akan mengirimnya kepada saudaraku yang ada memesan
bilah mandau ini serta mandau bulu kemau. Ini juga akan dibuat mandau tempilan hulu tunggur pesanan dari saudara kita. Nah ini itu hulu tunggur yang akan dibuat pada malam hari ini, serta dibuat juga 2 pasang mandau. Nah, ini nanti ini untuk mandau tempilan, ini jelas hulu tunggur, ini mandau kerja. Semoga saja juga ada menonton kontenku ini. Nah ini dibuat. Dan satu lagi mandau bepanyar dari saudara kita, ini sudah cukup lama juga menunggu. Empu harap tetap selalu bersabar, Empu akan mengerjakannya. Mungkin saudaraku ini lebih dulu karena ini sudah lama sekali. Nah, itu menunggu mungkin lebih 3 bulan mau 4 bulan bahkan lebih menunggunya. Jadi ini harus diselesaikan dulu. Nah, pengerjaannya ini juga memakan waktu tidak sedikit, cukup lama. Nah ini bilah mandau, maaf pada debu, bersihin dulu. Ini bilah mandau bepanyar, teman-teman melihat ada titik kuningannya, terus ada pakunya di sini. Nah ini tuh, itu. Nah jadi ini akan diselesaikan, ini belum diasah sempurna. Kemungkinan nanti setelah dibuatkan sarungnya maka akan diasah dengan sempurna. Panjang bilah ini standar pemakaian, artinya pemakaian empu seperti ini atau lebih panjang atau lebih pendek. Nah semuanya cocok di tangan empu ini. Empu membuatnya sesuai dengan pemakaian empu bila terasa enak, seperti itulah, terkecuali memang ada ukuran khusus yang memang harus empu ikutin, maka empu akan mengikutinya secara khusus pula, seperti itu. Nah, jadi buat semua saudaraku, apabila ingin memesan mandau dengan empu gelol, tetap saya empu gelol persilahkan. Cuman hanya itu kemampuan empu, kebiasaan empu. Kalau berharap mungkin yang lebih bagus, empu nggak bisa membuat yang lebih bagus. Tetapi kalau membuat seperti gayanya empu benua punya, istilahnya benua tulen itu, jadi empu bisa. Dan saudara kita juga memberi gelar dekat kepada empu, yaitu ini gelar atau julukan itu, katanya The Father of Tempilan. Wah, empu dikasih gelar seperti itu, tetapi tak apalah, itu empu dikasih gelar The Father of Tempilan, bahasa Inggris lagi. Dulu empu dikasih gelar empu oleh saudara kita, nggak apa-apa. Itu akhirnya pada dasarnya sampai saat ini itu dipakai seperti itu, dan empu tetap selalu menganggap semua itu adalah mendatangkan hal kebaikan, dan tentunya ada sesuatu positif yang ada di baliknya seperti itu. Mungkin juga ada rezekinya di situ seperti itu. Amin. Ala mendawu kudo buti ya Rones. Supaya ngomali kita. Kita sarah mendawu taka benua saranaha. Jadi deo buhan nonton, buhan taka benua, buhan taka tonyoy, gentiat, tewoyat, lawangan, kita li. Nah ini hulu kemau juga, teman-teman bisa melihatnya. Nah ini aku di dinding, sorry. Nah ini hulu kemau. Nah jadi setiap hulu kemau yang sudah seperti ini, sudah terpasang, ada pemiliknya, terkecuali yang seperti ini tadi empu mencabutnya tidak betabe, mohon maaf karena ini belum jatuh kepada pemiliknya. Itu ini baru selesai diasah, empu juga pertama ini sudah betabe duluan loh, bukan berarti empu mencabutnya tidak betabe. Jadi jangan sampai teman-teman salah anggapan, saya tetap menggunakan tradisi dulu. Dan ini
mandau milik dari Yones nih, orang yang punya. Siapa tahu teman-teman penasaran seperti apa sih orang yang punya. 2 mandau dia punya. Nah itu. Dan ini di sebelahnya ada saudara kita orang Kutai. Nah selalu hadir, dan beliau juga belajar membuat mandau tempilan. Mudah-mudahan bisa sempurna untuk mengembangkan seni budaya kita, karena mandau tempilan punya benua ya, punya orang Kutai juga seperti itu. Meski empu jarang sekali atau hampir tidak pernah membicarakan tentang suku Kutai, empu serahkan kepada saudara kita orang Kutai yang lebih ahlinya seperti itu. Nah ini cabut dulu. Nah ini tempilan, ini sudah tajam sekali nih teman-teman. Empu berhati-hati memegangnya. Nah ini sudah diasah beliau dengan sempurna. Ini hampir minggu ya, lebih 2 minggu lebih. Ini sekitar 2 minggu lebih mengasahnya seperti ini teman-teman, sampai rapi benar. Nah ini bukan dipoles memakai alat-alat tertentu atau hal-hal tertentu. Ini murni batu gunung yang dipakai. Itu kita mengasahnya di sini tetap memakai batu gunung. Nah ini tulang punggungnya juga sama semua sih mandau yang ada keluaran dari empu di sini, khas benua. Tunjung termasuk, Bentian juga di situ termasuk. Itu Lawangan juga di situ. Tulang punggungnya tetap kita pertahankan sesuai pakem yang ada tebal. Nah teman-teman, ini seperti pancung tulang berikan, seperti bungan rumah, artinya seperti atap rumah, dia ada persisi. Nah ini tebalnya setebal batang rokok Surya 16 atau rokok jenis kretek yang lain seperti itu. Nah ini bagian belakang. Ini pisaunya. Nah runcing, pisau ujung untuk mengukir, katanya lebih mudah dia mengukir pakai runcing. Ini sering dipakai oleh Yones mengukir tanduk. Nah ini kuningan untuk pengikatnya pakaian beliau. Nah nah ini satu lagi mandau beliau, pakaian beliau si Yones juga. Nah ini ulu kemau. Aduh agak sulit, panjang mandaunya ini. Nah ini ulu kemau buatan kami dari sini, itu buatan Yones. Nah ini sulatannya kami beri nama sulatan pancung getas. Nah mirip dengan pancung getas, dan sulatan seperti ini hampir-hampir tidak pernah empu lihat atau temukan di dalam mandau-mandau yang ada. Nah ini keluaran kita dari sini. Apakah sulatan ini tidak ada di zaman dulunya? Ada, itu jarang sekali dipakai. Dan untuk mempelajari sulatan-sulatan yang ada kan berbagai macam sulatan, itu tidaklah mudah. Jadi kita juga menguasai beberapa sulatan yang ada, dan tetap saja kita seperti saya Bunglul tetap terus belajar. Nah ini tampilan beliau punya. Nah itu sini tidak diukir, polos hanya di bagian leher, serta di sini motif gambar kayak kupu-kupu. Umumnya tampilan benua memang kebanyakan ada ininya di sini seperti itu. Nah, ini bagian belakang. Oke, ini belum selesai teman-teman, pisaunya belum terpasang, belawitnya belum, nanti akan menyusul. Nah ini kita melihat bilahnya lagi. Siapa tahu teman-teman nanti penasaran, kepingin lihat bilahnya seperti apa sih Empu, kok udah ditunjukkan kemarin. Nah ini Empu tunjukkan lagi bilahnya. Nah ini bilahnya
cukup tajam sekali juga. Ini tetap seperti bunga natap. Nah, ini tebal. Nah, ini di bagian belakangnya ada seperti ini. Nah, ini pancung 2 dikreasi lagi menjadi pancung 3 kelihatannya. Nah, ini khas keluaran dari kita sini, bukan kita menciptakan, enggak, memang khas benua ya, banyak macam. Ini salah satu khas benua lah seperti itu, tapi produk dari kita di sini. Jadi produk dari kita ini mungkin mencari yang pikiran ramai segala macam, kan kita mengikuti yang dulu. Nah, kita tidak bisa membuat yang lebih bagus, kita membuat ya apa adanya sesuai kemampuan kita. Seperti itu, ketika teman-teman suka atau kepingin memandau yang ada, kepingin contoh, yang kadang kan teman menanyakan contohnya seperti apa, Empu Hulu Kemau itu seperti apa. Nah, ini Empu kasih lihat sudah contohnya. Itu silahkan saudaraku tonton di konten ini, lihat benar-benar. Nah, jadi di dalam pemesanan mandau tempilan Hulu Kemau itu sarungnya nggak mesti sama, cuman mirip gitu. Dia berbagai macam bentuk variasi karena kita bukanlah produk massal, mohon maaf teman-teman. Jadi setiap teman-teman atau saudaraku memesan mandau dari kita, tetap setiap mandau yang ada itu selalu berbeda gaya bentuk sarungnya, tetapi sama stylenya, itu style yang tidak berbeda. Tuh, bentukan-bentukan patahannya tetap itu seperti itu. Mungkin bisa dipahami untuk semua saudaraku. Nah, jadi nilai maharnya ini untuk Hulu Kemau sudah Empu sebutkan di konten yang lalu, tetapi Empu sampaikan secara terbuka karena ada beberapa teman atau saudara kita yang pembuat mandau juga penasaran, kepingin tahu harga mandaunya Empu, karena kami kepingin membuat seperti itu juga. Takut kami menjualnya terlalu murah atau kemahalan seumpamanya, memaharkannya kepada orang. Kalau memaharkannya sebenarnya gini, kalau masalah murah dan mahal itu kan pribadi seseorang, itu tidak bisa menjadi patokan. Apabila kita membuat itu merasa dengan mahar yang nilai sekian itu tidak rugi, nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Jadi janganlah produk dari Empu Gelol ini menjadi patokan, menjadi barometer buat teman-teman atau saudaraku semua ketika mau membuat mandau benua. Enggak, itu tergantung orangnya masing-masing, karena setiap orang yang membuat mandau itu meski sesama benua, mohon maaf tidak sama, goresan dan patahannya itu tetap saja ada pembedaannya di situ. Itu. Nah, ini untuk berbicara masalah mandau tempilan. Nah, jadi mandau tempilan dari Empu, apabila teman-teman kepingin memilikinya dengan nilai mahar yang ada, silakan hubungi nomor WA atau HP Empu, nanti Empu salin di konten ini, nanti ada akan Empu tulis itu. Dan untuk Hulu Kemau Empu terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Kisaran nilai mahar itu antara 7 juta sampai 10 jutaan kalau Hulu Kemau. Loh Empu kok ada yang tipe seperti itu? Ya bermacam-macam, ada yang berpanyar, ada yang lebihnya di sini. Ya macam-macam, itu kan untuk kita di sini. Kalau hulu tungur itu maharnya itu 4 jutaan. Itu. Seperti itu. Apabila ada teman-teman seumpamanya atau saudaraku yang membuat Hulu Kemau di bawah daripada tuh nilai 7 juta seumpamanya, nah itu saudaraku yang lain suka, nggak ada masalah gitu. Karena di dalam prinsip pembuatan mandau ini tidak ada istilah mahal, tidak ada istilah murah, tidak ada istilah saling menjatuhkan. Kenapa? Karena setiap orang itu buatannya tidaklah sama. Terkecuali seumpamanya itu produk sama 100%, tidak ada pembedanya. Tiba-tiba dari sini jual seumpamanya
sekian dari sana dengan jual sekian menjatuhkan itu baru menjatuhkan karena produk yang sama. Tetapi kalau mandau, meski itu sesama mandau benua, tidaklah sama, tingkatan ukirannya juga tidak sama. Tidak percaya boleh cross check itu samanya gimana, enggak sama itu, karena itu tergantung dari waktu pembuatan mandau tersebut, karena masing-masing pembuatan mandau itu proses waktunya nggak sama teman-teman, saudara, itu nggak sama, itu sangat berbeda. Ada yang sekian hari bisa selesai, ada yang 1 minggu bisa selesai gagal mandau hulu tunggur, ada. Kalau sama empu terus terang hulu tunggur selesai 1 bulan baru selesai, sampai capek saudaraku yang menunggu seperti itu. Nah itulah untuk mandau kita yang ada di sini. Empu tidak menyembunyikan nilai maharnya, nilai nominalnya seperti itu. Silakan ketika ada saudara yang suka kepingin, empu juga tidak pernah atau mempromosikan melebihkan nilai barang empu, mengatakan barang atau mandau buatan dari sini bagus enggak, itu empu tidak mengatakan. Empu menyebutkan nilai mahar ini berdasarkan nilai waktu dan lama pembuatan yang ada. Itu kalau seumpamanya memang nggak cocok, nggak ada masalah seperti itu. Nah itu kembali kepada saudaraku yang ada. Nah mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan pada sesi ini, pada malam ini, dan aku harus mengemas mandau yang ada pesanan dari saudara kita serta melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Tetap seperti biasa aku memohon maaf atas perkataan yang ada. Kalau ada salah, kalau seumpamanya menyakiti saudaraku yang lain atau menyinggung saudaraku yang lain secara tak disengaja seperti itu, ataupun apalah yang aku lakukan, aku selalu berusaha sebaik mungkin artinya menyampaikan sesuatu berhati-hati. Tetapi yang namanya kita berbicara itu mungkin aja ada keselip, mungkin aja ada kesalahan. Makanya itu lebih baik untuk meminta maaf dulu, tanpa terkecuali siapa saja saudaraku, tidak pandang suku. Itu kita bangsa Indonesia seluruhnya, dari Sabang sampai apa sekarang bukan Merauke lagi ya Pak lupa, Sabang sampai yang biasanya ke Sabang sampai Merauke karena ada penambahan provinsi baru, tuh jadi lupa nih apa namanya. Terus saudaraku yang ada di luar negeri juga seperti itu. Akhir kata ucapkan salam budaya dan tabik untuk kita semua. Amin.